وذكر فإن Nabi الذكرى bersabda, "Idza تنفع ataita المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din, a'azzakumullah wa akhwati fillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang dengan nikmatnya tersebut amal-amal soleh itu menjadi sempurna. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu memahami betapa agungnya kedudukan bulan Ramadan dan betapa agungnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu, sudah semestinya kita berusaha mencontoh Nabi kita Muhammad SAW di dalam menghadapi bulan Ramadan ini, di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Sebab mencontoh petunjuk Nabi kita Muhammad SAW dalam setiap ketaatan, di dalam setiap ibadah, itu merupakan salah satu kunci diterimanya ibadah tersebut atau ketaatan tersebut, bersamaan dengan kunci yang lainnya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada dua kunci ketika kita melakukan ketaatan ataupun ibadah apapun itu. Hendaknya dua kunci ini senantiasa ada. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengikuti contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kurang kunci ini atau hilangnya satu kunci, maka ini menjadikan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita khawatir di bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan, ternyata kita tidak bisa memenuhi kunci ini, sehingga akhirnya ibadah yang kita laksanakan menjadi sia-sia. Maka perlu kita memperhatikan dua kunci ini. Seperti hanya seekor burung, tentu dia akan bisa terbang dengan dua sayapnya. Ketika ada salah satu sayap yang patah ataupun salah satu sayap tidak berfungsi, tentu burung tersebut tidak akan bisa terbang. Begitu pula di dalam beribadah. Ketika kita beribadah kepada Allah, ikhlas di dalam melakukan ibadah tersebut serta mencontoh Nabi kita SAW, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah. Dan jikalau kurang, dia ikhlas begitu luar biasa di dalam melaksanakan ibadah tersebut, akan tetapi tidak mencontoh baginda SAW di dalam beribadah, maka ibadahnya atau ketaatannya tidak diterima. Atau sebaliknya, dia mencontoh Nabi SAW begitu luar biasa di dalam melakukan sebuah ketaatan ataupun ibadah, akan tetapi dia ketika melakukannya tidak ikhlas karena Allah. Dia tidak ikhlas, maka tentu ibadah ini pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita menghadirkan dua kunci ini ketika kita beribadah ataupun melakukan ketaatan. Ikhlas karena Allah dan mencontoh petunjuk Nabi kita SAW di dalam melakukan ibadah ataupun ketaatan tersebut. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Untuk mengetahui petunjuk Nabi SAW di bulan puasa Ramadan ini, tentu bukan hanya sekedar dengan angan-angan. Kita tidak bisa berangan-angan. Oh, saya mau paham ini. Tidak bisa berangan-angan. Tentu di sini kita perlu belajar. Kita perlu menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat, sehingga dari ilmu yang bermanfaat tersebut akan tumbuh amal soleh. Di sini kita perlu belajar, ya. Di sini perlu kita mendalami
hal-hal yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan ini. Maka di kesempatan kali ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita akan berusaha menyampaikan pembahasan yang ringkas, yang padat, yang jelas tentunya seputar puasa Ramadan, ya, dengan berpijak pada dalil-dalil yang valid, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, serta kita akan mencantumkan beberapa penjelasan para ulama yang terkemuka tentunya. Yang ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya dan inayahnya, ya, pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita bisa menyampaikan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Dan kita memohon kepada Allah semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi dan kaum muslimin secara menyeluruh. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وذكر فإن Wasallam الذكرى bersabda, "Idza ataita وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون